Apa bedanya presiden kemarin minum-minum sama partai politik halal bil halal dengan kemarin selama 8 tahun ini bertemu berdiskusi ngomong politik dengan ketua-ketua partai koalisinya. Hal yang sama dilakukan SBY dengan Setda. Nah, ini satu lagi. Karena Presiden Jokowi ini adalah presiden yang paling kacau dalam soal kekuasaan karena dia mulai dari awal. Bentar dulu. Hati-hati. Jangan gitu ngomong. Presiden paling kacau, tarik dulu omongannya dong. Tarik dulu omongannya. Enggak. Tarik dulu omongannya. Enggak ada. Sebentar, Jangan diam Bapak. dulu dong. Kita tidak menyerang personal. Bang Syaganda, Sembarangan anda Bang ngomong Deddy, presiden kita paling tidak kacau. menyerang personal, Bapak. Kita minta klarifikasinya, Bang. Kita minta Ukurannya apa? klarifikasinya. Datanya, Bang. Presiden paling kacau. Karena Tarik dulu ingin omonganmu. pertama memperpanjang jabatan, masa jabatan. Kita tidak bahas flashback ya, Bang. Yang kedua, Kita tidak bahas itu. 3 periode. Lu makin tua makin kacau. 3 Bang periode. Syaganda, kita stop dulu di Iya sana, kan? Bang. 3 periode. Ketiga ini mau ikut Ini realita. cawe-cawe. Bang, realita. Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Sahabat-sahabat Terminal Budaya yang sangat saya hormati, Syaganda Nainggolan eksterpidana 10 bulan penjara karena dinyatakan terbukti menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kembali bikin ribut. Hal itu terjadi ketika acara caratan demokrasi yang digelar di sebuah stasiun televisi swasta terkait dengan pertemuan antara Presiden Jokowi dan 6 ketua umum parpol pendukung pemerintahan Jokowi di Istana Negara pada tanggal 2 Mei 2023 yang lalu. Acara tersebut digelar dengan menghadirkan dua kubu yang berseberangan, yakni kubu Jokowi yang diwakili politisi PDIP Deddy Sitorus, politisi P3 Muhammad Romahur Muzi, dan loyalis Jokowi Eko Kuntadi. Dan kubu Anies Baswedan yang diantaranya diwakili politisi PKS Mardhani Alisera dan Syaganda Nainggolan, pendukung Anies yang dikenal sebagai petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia alias KAMI. Perdebatan semula berlangsung biasa dan lancar-lancar saja, beradu gagasan dan argumentasi. Namun ketika Syaganda Nainggolan diberi kesempatan berbicara, suasana debat berubah memanas. Hal itu terkait dengan pernyataan Syaganda yang menyebut Jokowi merupakan presiden yang paling kacau. Politisi PDIP Deddy Sitorus dan Eko Kuntadi pun dengan nada keras sontak meminta Syaganda untuk mencabut pernyataannya. Alih-alih mencabut, Syaganda justru malah makin ngawur. Ketika diminta untuk mengklarifikasi atas pernyataannya itu, justru malah melontarkan tuduhan kalau Jokowi menginginkan perpanjangan kekuasaan 3 periode. Karuan saja Syaganda sontak dibungkam Deddy Sitorus. Lu makin tua makin kacau. Kita ini percaya mana? Bahwa seorang presiden di Istana Negara memakai fasilitas negara, minum-minum kopi, kemudian AC istana apa segala itu. Ini bukan rumahnya ya, istana. Digunakan oleh seorang presiden, karena presiden itu kan kepala negara juga. Oke, jadi ini masalah lokasinya Kenapa atau di pembahasan? lokasinya? Lokasi ya, Dia oke. pergi aja ya ke tempat PDI itu, markas PDI, ya silahkan. Jangan tanya SBY atau apa, enggak jangan. Oke, kita Itu jawab pokoknya kalau gitu. tidak Saya jawab. etis. Bang, siap. Seorang presiden dan tidak bisa dibandingkan dengan Obama. Bang Syaganda, terima kasih. Ya. Permasalahan Tidak etis. lokasi, Bang. Kalau nggak Kalau dibandingkan lokasi. dengan Obama, kita ngerujuk kemana lagi? Masa ke negara komunis Cina? Yang Yang kedua. bener aja dong, satu. Yang kedua. Sekarang gini, Pak Yang kedua. SBY berkali-kali diundang ke istana ngopi-ngopi ngeteh. Ya, dulu Pak Prabowo setiap kali habis pilpres juga diundang. Nggak ada yang ribut. Yang Sebelum kedua. ini rutin Pak Presiden ketemu koalisinya, ya makan minum ngobrol politik di sana. Lu kagak ribut. Kenapa baru sekarang? Kenapa sekarang lu pada nyinyir? Bingung Beda, gua. bukan sekarang ini beda konteks. Beda. Apa bedanya presiden Karena kemarin presiden minum-minum sama partai politik halal bil halal dengan kemarin selama 8 tahun ini bertemu berdiskusi ngomong politik dengan ketua-ketua partai koalisinya. Boleh saya sedikit? Hal yang sama dilakukan Boleh sedikit, SBY dengan sedikit, Setda. Bang. Nah ini satu lagi. Karena Presiden Jokowi ini adalah presiden yang paling kacau
dalam soal kekuasaan karena dia mulai dari awal. Kan Bentar dulu. hati-hati, Bang. kata-kata Ini hati-hati. satu tudingan tidak berdasar, Bang. Enggak, Jangan bukan, gitu Bang. Harus ada ngomong. datanya, Bang. Presiden paling kacau, tarik dulu Kacau. omongannya Ada dong. datanya, Bang. Tarik dulu omongannya. Enggak. Tarik dulu omongannya. Enggak ada. Sebentar, Jangan Bapak. diam dulu dong. Kita tidak Oke. menyerang personal. Publik. Bang Syaganda, Sembarangan anak Bang ngomong Deddy, presiden kita paling tidak menyerang kacau. personal, Bapak. Kita minta klarifikasinya, Bang. Kita minta Ukurannya apa? klarifikasinya. Presiden Datanya, kan Bang. Presiden paling kacau. Kacau karena Tarik dulu ingin omonganmu. pertama memperpanjang jabatan, masa jabatan. Kita tidak bahas flashback ya, Bang. Yang kedua, Kita tidak bahas Code. itu. 3 periode. Lu makin tua makin kacau. 3 Bang periode. Syaganda, kita stop dulu di Iya sana, kan? Bang. Bang. 3 periode. Ketiga ini mau ikut Ini realita. cawe-cawe. Bang, realitanya. Nggak bisa. Sampai situ, Bang Bang Boy, Syaganda, karena kita Bang tahan Syaganda sampai di sana. Terima kasih. Oh, iya, oke. Ya. Realitanya. Mas Eko singkat, Mas Bapak-bapak. Eko silakan. Enggak, ini Ke Mas Eko dulu. realitanya itu perpanjangan. Kita 3 tidak bahas periode. itu, Bang Eko. Itu Kita udah tidak nggak bahas. ada, Oke, Bang. sepakat. Sekarang kita udah Poinnya proses, apa, itu poinnya? yang pertama. Yang kedua, soal presiden punya preferensi politik itu enggak masalah. Kita bermasalah kalau institusi kekuasaan KPU digunakan untuk pemenangan calon tertentu. Itu baru masalah. Soal preferensi politik itu biasa-biasa aja, Bang. Ya, mungkin begitulah tabiat orang yang memendam rasa sakit hati, dendam, benci, bahkan dengki. Ketika keran demokrasi dibuka lebar-lebar pasca reformasi 98, arus demokrasi di negeri ini bak tumpahan air dari dalam pancuran yang lama tersumbat hingga muncrat tak tentu arah. Praktek demokrasi pun dinilai semakin liberal. Orang tidak lagi sekadar mengkritik tapi juga gampang sekali melontarkan tuduhan tanpa bukti, menyebarkan hoaks bahkan fitnah dengan mengatasnamakan demokrasi dan mengajukan pendapat di muka umum. Saya kira tuduhan Syaganda menyebut Jokowi sebagai presiden paling kacau sudah kebablasan dengan alasan menginginkan perpanjangan kekuasaan menjadi 3 periode. Ini sungguh perdebatan yang sangat tidak sehat dan tidak bermutu. Isu perpanjangan kekuasaan menjadi 3 periode itu sudah berulang-ulang ditegaskan oleh Jokowi, bahkan mendorong KPU agar mempersiapkan pemilu sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ketegasan sikap Jokowi itu jelas menunjukkan adanya komitmen dan konsistensi untuk taat pada konstitusi, bahwa masa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode. Kalau toh ada wacana yang berkembang di luar sana, ada yang menginginkan perpanjangan kekuasaan Jokowi menjadi 3 periode, bisa jadi hal itu dilontarkan oleh sebagian rakyat untuk menunjukkan kecintaannya kepada Presiden Jokowi atas kebijakan dan program pembangunannya yang dinilai merata dan berkeadilan, sebagaimana yang telah dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita di bagian timur, khususnya NTT dan Papua yang selama ini sama sekali tak tersentuh oleh presiden sebelumnya. Namun untuk memperpanjang masa jabatan tentu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Undang-Undang Dasar 1945 harus kembali dilakukan amandemen dan butuh waktu yang sangat lama. Padahal pemilu termasuk Pilpres sudah harus digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Jelas tidak mungkin cukup waktunya untuk melakukan amandemen. Dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 jelas ditegaskan ayat 1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Ayat 2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Ayat 3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Ayat keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Ayat kelima, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Dari sisi ini, tuduhan bahwa Jokowi menginginkan perpanjangan kekuasaan menjadi 3 periode tanpa proses amandemen jelas sangat tidak masuk akal dan berlebihan. Bisa jadi isu ini sengaja di-blow up dan dibesar-besarkan secara berlebihan ke ruang-ruang publik semata-mata untuk mengekspresikan kebenciannya terhadap Jokowi dengan cara menyerang dan menghantam Jokowi yang dianggap rakus akan kekuasaan.
Mereka yang mengaku sosok yang cerdas dan ilmuwan sebenarnya sangat paham terhadap proses dan prosedur amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Namun akibat kebencian dan kedengkiannya terhadap Jokowi, mereka diduga dengan amat sengaja melakukan pengkhianatan intelektual, sebagaimana yang pernah dilontarkan oleh filsuf dan novelis Prancis Julien Benda. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.